Shalom. Ya, puji Tuhan, saudara sekalian yang boleh datang berbakti bersama pagi hari ini. Kita berjumpa kembali dalam ibadah kita bersama-sama. Kita sudah membahas kitab Kejadian. Bagian-bagian ini ada episode yang hampir akhir, masuk ke bagian akhir. Kita tinggal berapa pasal, nanti bulan September akan selesai dan kita akan lanjut ke perjanjian baru kembali. Saudara, ini yang bisa kita update untuk khotbah atau pembahasan firman selama 1 tahun ini. Saudara, pagi hari ini kita sampai ke pasal yang ke-45. Saya hanya menekankan beberapa ayat yang penting sekali bagi kita. Mari kita minta Tuhan membuka pikiran dan hati kita agar firman ini bisa kita mengerti, dan dari pengertian ini bisa mengubah hati kita sehingga melahirkan suatu kehidupan yang sungguh-sungguh dikehendaki oleh Tuhan. Saudara sekalian, pasal 45, saudara perhatikan di ayat yang ke-1, ayat yang kedua, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semuanya orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Ayat 1 tadi orang-orang suruh keluar semua karena ini mau private ya. Tapi karena nangisnya kekerasan, jadi semua dengar. Ini yang terjadi, sedikit agak aneh, tetapi Yusuf itulah mencurahkan isi hatinya kepada keadaan yang sedang dia hadapi. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Saudara, sebenarnya Yusuf dari awal kalau kita perhatikan dia merindukan. Selama 22 tahun dia nggak ketemu saudara, nggak ketemu ayah, nggak ketemu papa, nggak ketemu mama. Saudara, ini adalah pergumulan Yusuf. Dia ingin rindu ketemu saudara-saudaranya. Dia rindu ada satu reuni waktu itu. Saudara perhatikan, memang kalau kita review sedikit khotbah-khotbah yang lalu, dari pasal 42, Yusuf itu sudah menjadi penguasa. Dia boleh dikatakan mangku bumi, orang yang berkuasa, yang mengatur bumi sampai sandang pangan hari itu yang dibutuhkan sebagai bahan pokok mengalami kekurangan di daerah-daerah lain termasuk di Kanaan, saudara. Yusuf itu orang yang berkuasa. Firaun adalah seorang penguasa pertama, tetapi Yusuf sebagai orang kedua, dia bisa mengatur Firaun. Saya yakin ini adalah satu karunia Tuhan, gift dari Tuhan. Dan kalau kita perhatikan pasal berikutnya, Yusuf memang merindukan bagaimana Tuhan bisa mempertemukan kembali pada keluarga. Rupanya di situ di Kanaan itu keluarganya, abang-abangnya, kakak-kakak Yusuf ini sudah kepepet, orang bilang. Dia perlu makanan, dia perlu gandum, dia pergilah ke Mesir. Mesir dikuasai oleh Yusuf. Dan kita perhatikan di sana, saudara. Nah, saudara, apa yang terjadi pada waktu itu? Tuhan pimpin semua perjalanan keluarga Yakub, khususnya anak-anak. Nah, saudara, mereka pergi menemui Yusuf. Perjalanan pertama pergi ke Mesir, bertemu dengan Yusuf, tapi di situ tidak ada Benyamin. Yusuf masih ingat adiknya. Dia punya adik satu. Dan Yakub memang menahan Benyamin. Yakub itu mempunyai satu kelemahan, yaitu sebagai ayah yang suka favoritisme. Dulu dia favorit pada Yusuf, sekarang Benyamin dipegang. Yusuf karena takut kehilangan anak yang disayangi. Gak apa-apalah 10 anak yang lain gak ada, gak apa-apa, asal anak yang saya sayangi ini jangan sampai hilang. Tapi Tuhan bawa dengan cara yang luar biasa. Yusuf orang yang berhikmat. Dia minta kembali, kalau mau makanan dan gandum kembali, kamu harus bawa adik yang bungsu itu Benyamin. Dan pasal 43, Yakub melepaskan. Dan kita melihat itu suatu bagaimana Yusuf bisa bertemu dengan Benyamin. Dia begitu rindu sekali, dia bertemu. Entah bagaimana saudara-saudara, ini merupakan cara kerja
yang diizinkan oleh Allah, pas suruh daripada Yusuf hari itu dengan memberikan, dikatakan saudara bahwa di situ pada waktu itu Benyamin terpaksa harus ditahan. Dengan adanya itulah kita bisa melihat pengantar pada pasal 45. Pada waktu itu keluarga, adik-adik, kakak-kakak daripada Yusuf berkata, kami harus pulang. Dan Yakub masih ingat pada bapaknya, ayahnya. Tujuan Yusuf adalah dia masih ingat, ia ingin kumpul dengan keluarga. Nanti pasal 46 mereka kumpul. Yakub dibawa ke Mesir. Nah, saudara, di pasal 45 ini ada satu kisah yang perlu kita perhatikan, saudara. Kalau kita memperhatikan di sini, saudara-saudara, rupanya ini adalah waktu yang tepat bagi Yusuf untuk disclose, untuk membuka masalah hidupnya, untuk membuka siapakah dirinya. Maka LAI memberikan judul Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, saudara. Saudara, ketika Yusuf menganggap ini waktu yang terbaik untuk membuka dirinya, menyatakan siapakah dirinya. Ini di dalam satu pertemuan yang private, yang sangat pribadi dengan saudara-saudaranya. Kita ingat bahwa ini belum ada Yusuf, belum ada Yakub di Mesir. Mereka berkumpul dengan Yusuf. Di ayat yang kelima ada satu statement of faith atau yang saya sebutkan pengakuan iman daripada Yusuf. Di situ dikatakan ketika Yusuf sudah mendekat dengan saudara-saudaranya, ketika dia memperkenalkan dirinya, ketika dia sudah menanyakan tentang ayahnya, sekarang Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Karena ayat yang di atasnya disebutkan saudara-saudara takut dan gentar. Pasti masih ada memori, masih ada ingatan 22 tahun yang lalu bagaimana Yusuf kita celakai. Bagaimana Yusuf dibuang ke sumur yang kering. Bagaimana Yusuf kita jual kepada musuh Bani Ismail. Bagaimana Yusuf akhirnya menjadi budak. Bagaimana Yusuf sampai di penjara. Bagaimana Yusuf mengalami pengkhianatan demi pengkhianatan. Saudara-saudara yang takut gentar masih mengingat. Dan saya yakin Yusuf masih ingat peristiwa itu. Yusuf masih ingat. Di tengah-tengah air mata tangisan mungkin dia mengingat semua apa yang terjadi dalam dirinya. Tetapi Yusuf di sini kita melihat saudara-saudara ada satu pengakuan yang agung yang saya katakan pengakuan yang mulia sekali ayat yang kelima. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Yusuf berkata demikian. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat yang ke-6, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ayat yang ke-7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukankah kamu yang menyuruh aku ke sini? Tetapi Allah dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara-saudara, luar biasa sekali. Saudara coba merenungkan, saudara. Saya katakan tadi, kalau kita ada di sepatu atau dalam kehidupan Yusuf yang sudah dicelakai seperti itu, Yusuf yang sudah mengalami berkali-kali dia jatuh, dia diturunkan, bahkan dia dihina seperti itu, saudara. Pasti secara umum logika manusiawi sekali kalau balas dendam. Yusuf punya kuasa, dia bisa mengambil dengan keadaan seperti itu, dia bisa menghukum saudara-saudaranya. Tetapi Alkitab mencatat yang terjadi, yang kita lihat hari ini, di dalam perspektif Allah,
Di dalam perspektif Allah justru Yusuf bisa mengatakan 3 ayat tadi. Saudara sekalian, luar biasa sekali. Ini yang saya katakan statement of faith yang sangat jelas. Bukan berfokus pada diri sendiri Yusuf, tetapi ini merupakan suatu pernyataan iman, God center. Pusat Tuhan pusatnya. Ia mengatakan Allah yang mengutus aku ke sini, ke Mesir. Padahal jelas sekali yang dialami selama berada dalam perbudakan, semuanya itu tidak enak. Tidak enak, saudara. Dia naik turun, saudara. Saudara, posisi, pernah dia sampai kepada satu posisi yang baik ketika ada di Potifar punya keluarga. Hidupnya mulai naik, tetapi dia turun lagi. Pernah dia mengalami satu gift, mendapat gift. Tapi saudara, sebagai orang Kristen kita percaya, kalau Tuhan percayakan ada gift, ada karunia, kita dikasih berkat, itu bukan berarti tanpa tanggung jawab, tanpa responsibility. Tidak. Yusuf tahu itu semuanya. Ada gift, tentu ada responsibility yang besar. Maka tidak heran Yusuf sampai bisa berjuang sampai kepada satu tahap yang tinggi, saudara. Orang hari ini berpikir bahwa usaha keberhasilan itu seakan-akan datang sekonyong-konyong. Enggak. Alkitab mengajarkan orang yang berjuang, orang yang setia dari hal yang kecil, dia akan dipercayakan hal yang besar. Yusuf itu dari yang kecil, dari hal yang paling rendah. Saudara-saudara, kalau waktu itu Yusuf, Tuhan bisa bernegosiasi dengan Yusuf. Walaupun nanti kamu akan menjadi seorang pemimpin besar, tapi kalau disuruh mengalami kehidupan seperti Yusuf, saya yakin kalau ada choice, ada pilihan, Yusuf nggak mau pilih itu. Siapa yang mau hidup menderita walaupun nanti bahagia, tapi sekarang ini begini. Harus dipenjara, harus difitnah, harus ditindas, bahkan sampai haris mati karena dia dicelakai oleh keluarganya, saudara-saudaranya. Kalau itu ada choice hari itu, saya yakin Yusuf enggak mau pergi. Dia pasti seperti kita orang yang ada di dalam rumpun daripada kehidupan masyarakat hari ini. Enggak makan, enggak apa, asal bisa kumpul dengan keluarga. Bisa bersatu dengan papa mama. Tapi Yusuf harus ke Mesir. 22 tahun berpisah dengan keluarga. Bahkan dianggap sudah mati. Kalau hari itu ada surat kabar, ini sudah diumumkan oleh keluarganya, oleh anak-anaknya, dilaporkan kepada ayahnya, Yusuf mati dimakan binatang buas. Saya yakin kalau ada negosiasi dari Allah dengan Yusuf, Yusuf bisa berkata no. Tapi saudara, dalam perspektif Allah, saudara, Yusuf melihat di bagian ini, dari ayat ini, saudara, saya melihat ada 2 hal sebagai kesimpulan di sini. Yang pertama, Yusuf percaya adanya Allah behind the scene. Adanya Tuhan, adanya Allah di balik semuanya ini. Tidak ada kebetulan. Allah yang mengutus Yusuf ke Mesir, ini jelas sekali, saudara. Ini menjadi pegangan daripada iman, daripada kehidupan Yusuf. Ada Allah di balik kehidupan kejadian daripada apa yang dialami oleh Yusuf. Dan yang kedua, Yusuf melihat segala sesuatu, all things, segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya ada purpose-nya. Ada tujuannya, purposeful, ada tujuan yang penuh. Iya, kita lihat di sini walaupun dalam menjalani hidup sebagai Yusuf enggak mudah, saudara. Di dalam Alkitab kita menyaksikan, saudara, struggling kehidupan pergumulan Yusuf di sini. Saya bisa melihat, saudara, kalau kita berposisi sebagai Yusuf atau kita hari ini sedang bergumul, kalau pergumulannya tahu purpose-nya jelas, ya kita mungkin saudara, kita bisa
begitu kuat, saudara. Tapi kenyataan kalau kita menempatkan diri pada kehidupan orang yang sedang bergumul, itu potongan-potongan ibaratnya. Kejadian-kejadian itu seperti potongan-potongan hidup, pergumulan-pergumulan. Saudara bisa melihat pergumulan hari ini ada sakit, penyakit. Saya sungguh-sungguh melihat hari ini keganasan daripada sakit, termasuk kanker. Saudara, mari kita melihat itu potongan-potongan. Ada seorang bapak di sini, berapa hari yang lalu dia operasi. Berapa bulan yang lalu dia potong lidahnya. Saya bersyukur pada Tuhan, Tuhan Engkau memberikan keajaiban. Sambung lidahnya. Kebaktian tiap pagi setia. Hari ini enggak ada karena baru operasi yang kedua. Keluar lagi di sini. Saya ikut menangis ketika berdoa di depan. Mungkin jemaat enggak banyak lihat dia. Tapi Tuhan lihat dia. Berdoa. Perspektif Allah. Kacamata iman. Dan kita berdoa untuk saudara-saudara yang mengalami pergumulan seperti itu. Belum lagi saudara-saudara mungkin ada yang karena masalah. Mungkin masalah pekerjaan. Masalah ekonomi sekarang. Masalah keluarga merambak di mana-mana. Dalam pastoral saya menghadapi masalah keluarga, suami, istri. Papa, mama kita. Sampai waktu-waktu usia lanjut pun bergumul bagaimana relasi dengan anak, dengan menantu. Saudara, masalah sebesar itu kadang-kala membuat kita gelap. Saudara. Apa purpose-nya? Apa tujuannya? Kalau sepotong-sepotong kita lihat seperti itu, apa tujuannya? Bahkan ada di antara orang Kristen bertanya, di mana Tuhan? Kalau lihat potongan-potongan seperti ini, di mana Tuhan? Kalau kita saat ini menemukan purpose-nya, tujuannya jelas. Beberapa waktu yang lalu saya ingat sekali di Kuningan, depan Kuningan itu kan ada bom meledak di Hotel Marriott. Ada seorang bapak di sini berkata, saya tuh puji Tuhan, harusnya janjian makan siang di hotel itu. Hari itu dibatalkan. Rupanya ada purpose-nya. Iya, kalau itu yang terjadi, bagaimana yang terjadi saudara-saudara? Teman-teman saya yang dekat dengan saya ketika dia harus pergi. Ada satu penyesalan di hati teman saya berkata, saya mengizinkan dia, jangan pergi kamu. Besok saja. Dia bilang, enggak saya harus pergi. Ada teman bilang, iyalah pergilah. Jakarta tahun 96. Pesawat Garuda dari Jakarta Cengkareng menuju Polonia, Medan. Jatuh. Itu ada beberapa hamba Tuhan di sana. Teman baik saya. Baru selesai kuliah di universitas yang terbaik di Jakarta sebagai seorang dokter gigi. Mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan masuk seminari Alkitab. Sudah lulus, dia punya beban pada orang Chinese di Medan. Dia orang Jawa tapi dia punya hati untuk orang Medan. Sengaja belajar bahasa Mandarin ke Taiwan bertahun-tahun. Setelah dilengkapi dengan demikian, dia pergi mengajar di sebuah sekolah. Sekolah Kristen di kota Medan. Muridnya cinta sekali karena dia guru yang mengabdi. Tidak menikah tapi dia melayani dengan sungguh. Seorang wanita. Ketika pesawat itu jatuh, dia ada di sana. Mamahnya berkata, Joni, di mana Tuhan? Anak ini kurang apa? Saudara-saudara, banyak perkara, potongan-potongan hidup yang kita nggak tahu. Purpose-nya apa?
Yusuf tahu karena dia sudah mengalami sepanjang itu, saudara. Tetapi marilah dengan pengakuan Yusuf ini kita mau belajar satu dua perkara yang penting, saudara. Kadangkala saudara-saudara kita tidak menemukan purpose-nya. Mungkin ada di antara kita sedang bertanya, Tuhan kenapa engkau bawa saya jauh-jauh dari Indonesia sampai ke Australia kalau akhirnya mengalami ini semua. Mengapa waktu dulu kami diperjodohkan, kami diberkati di gereja, tetapi sekarang kami harus akhiri pernikahan kami dengan seperti ini? Mengapa ini terjadi? Saudara-saudara, banyak hal yang kita tidak pahami, saudara. Tetapi beberapa teologian, beberapa teolog ingin berusaha memberikan pemecahan masalah. Saya melihat ada beberapa kesimpulan dari beberapa buku yang saya pelajari. Mengapa di dalam dunia ini ada malapetaka? Mengapa dalam dunia ini ada bencana? Mengapa di dalam dunia ini ada kejahatan? Mengapa hidup kita jadi susah? Apa purpose-nya semuanya nih? Enggak ngerti kita. Pertama, saudara-saudara, dalam teori yang pertama, yaitu di dunia ini ada kejahatan, penderitaan karena manusia dengan kebebasannya. Allah itu menciptakan manusia dalam kitab Kejadian ini, manusia yang derajatnya tinggi. Manusia yang diciptakan amat sangat baik. Manusia yang dikatakan mulia di seturut rupa dan gambar Allah. Manusia, saudara dan saya ini diciptakan, saudara-saudara, diberikan dalam teori yang pertama ini adalah free will. Kehendak bebas. Dan masalahnya kehendak bebas ini disalahgunakan oleh manusia. Manusia itu diciptakan begitu tinggi sehingga manusia sudah mempunyai cinta. Manusia bisa mencintai, mengasihi Tuhan. Bisa mencintai, mengasihi sesama, bisa mencintai, mengasihi pasangan hidup. Cinta itu lahir dari mana? Dari kebebasan manusia. Cinta itu nggak bisa diprogram, cinta itu tidak bisa dipaksa, nggak bisa. Itu lahir dari kebebasan manusia. Tetapi manusia dengan kebebasan itu krusial sekali. Seperti telur di ujung tanduk, saudara. Krusial sekali, ternyata terjadi kenyataan itu. Kejadian pasal yang ketiga, kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, manusia jatuh di dalam dosa karena kebebasannya. Saudara-saudara, mengapa ada kejahatan? Kan ada Tuhan, ada Allah yang berkuasa. Kan Allah maha baik, Allah maha kasih. Saudara-saudara, ini dijelaskan oleh teori yang pertama karena free will, kebebasan manusia yang disalahgunakan. Teori yang kedua mengatakan demikian. Kejahatan, penderitaan ada di dunia ini seperti pengalaman Yusuf. Di mana saudaranya mencelakai Yusuf, berusaha untuk menghapuskan dalam sejarah, menghapuskan dalam kehidupannya. Secara enggak langsung Yusuf itu mau dibunuh, saudara. Ada kejahatan dari keluarganya. Mengapa semua terjadi ini? Jawabannya adalah karena Yusuf, dia ada di dalam dunia yang berdosa. Kita menyadari, saudara-saudara, bahwa dunia ini sudah jatuh dalam dosa, teori yang kedua. Dunia ini isinya orang-orang yang gak sempurna lagi. Ada defek, ada noda. Pabrik yang membuat bahan apapun juga pasti ada kelemahannya. Ada celahnya, ada nodanya, ada dot di sana. Maklumilah dunia ini, teori ini katakan. Dunia ini sudah berdosa, sudah jatuh dalam dosa. Jangankan dunia, gereja pun ada dots-nya, ada nodanya, ada
celahnya. Gak ada gereja yang sempurna. Gereja yang sempurna adalah nanti gereja yang invisible yang kita kenal di dalam Alkitab. Gereja yang gak kelihatan. Ketika gereja itu kembali di dalam kehidupan sebagai bagian daripada kerajaan Allah, langit dan bumi yang baru. Dan inilah yang dikatakan saudara-saudara, teori yang kedua. Dunia itu sudah rusak, jatuh dalam dosa. Manusia-manusianya penuh dengan kelemahan. Maka banyak terjadi kejahatan. Hari ini kalau saya melihat berita di Australia yang dikenal negara yang aman dengan social security-nya yang luar biasa. Kejadian dari Bondi dan mana berapa hari lalu di Sydney Uni dan mana, aduh. Ini teori yang kedua, kata, ya inilah realita dunia manusia yang ada dalam dunia ini. Teori yang ketiga, saya melihatnya begini, saya jelaskan, yaitu untuk menunjukkan adanya kebaikan di balik kejahatan. Saya coba ambil satu ilustrasi saja. Di sini ada Pak Handi. Kalau saya di hari ulang tahun saya atau ulang tahun Handi, saya berikan kado kepada Pak Handi. Baik enggak? Baik enggak? Baik enggak? Terus saya ulang tahun, Pak Handi juga ngasih kado saya. Baik enggak? Baik. Baik sekali. Ya, ini kebaikan. Tapi saya coba bandingkan ya kan, kita keluar dari gedung ini, kebetulan di situ ada homeless yang dingin sekali. Nggak tahu kenapa Sydney tiba-tiba kok seperti ada salju. Dia nggak pakai jaket. Saya pakai jaket yang tebal. Terus saya lihat orang yang di situ di tepi jalan kedinginan gitu. Dia perlu jaket. Saya keluar, saya buka jaket saya kasihkan homeless itu. Baik enggak? Baik enggak? Baik yang mana, waktu yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Ada degree-nya, ada derajatnya, ada tingkatannya. Bicara tentang kebaikan. Kalau kita melihat di sini sudah contoh yang ketiga ini adalah contoh di dalam teori yang ketiga ini sudah saya melihat Yusuf sudah dikerjai habis-habisan oleh saudaranya. Saudara-saudara, dia sudah diperlakukan seperti itu sampai akhirnya jadi budak. Tapi di pasal 45 ini saudara, kita melihat menemukan Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Dan ini disebut oleh para theologian, ini disebut oleh para penafsir Alkitab. Ini dikatakan the great kebaikan. Kebaikan yang luar biasa. Kepada orang yang mencelakai dia berbuat baik. Ini tingkatnya tinggi, derajatnya tinggi. Sehingga tidak heran saudara kalau pada waktu kita melihat Allah mengasihi kita, Allah berkorban untuk kita, Allah mati di atas kayu salib untuk kita orang berdosa. Derajatnya ini saudara tidak sebanding dengan selevel tadi itu. Saudara, ini teori ini yang ketiga ini saya ingin sebutkan. Ketika kita melihat saudara bagaimana kehidupan yang dipahami dengan kebaikan. Untuk menunjukkan kebaikan itu adanya penderitaan, adanya kejahatan itu dipertunjukkan, diperbandingkan. Saudara, ini enggak memuaskan hati. Mungkin di antara kita enggak fair dong Tuhan. Kok ya Yusuf kasihan sekali menderita seperti itu, hanya ingin menunjukkan kebaikannya, bukan itu. Teori 1, 2, dan 3 itu ada dasar biblikanya, ada dasar Alkitabnya semua. Tetapi ini gak cukup untuk memuaskan hati kita, saudara. Banyak pertanyaan-pertanyaan dalam potongan-potongan kehidupan kita ini, di dalam bagian-bagian yang kita sedang hadapi, kejadian-kejadian yang kita hadapi, saudara.
Saudara, mungkin sedikit menjawab, memuaskan kognitif kita, pikiran kita, rasio kita. Tetapi yang mengalami pergumulan itu enggak gampang, saudara. Maka kalau saudara, saya melihat ada orang yang bergumul, saudara-saudara, kadang-kadang saya sedih sekali. Bagaimana menghibur orang yang begitu? Banyak orang bertanya. Orang yang seperti itu, saudara, harus tahu pengalaman dia itu pahit sekali, saudara. Saya ngalami. Saya hari ini kalau lihat ke berita kedukaan dan sebagainya, saya ngalami sekali. Bagaimana waktu papa pergi di usia yang masih terlalu, saya anggap masih muda, 60. Orang Australia ada usia 90, 100 sebagainya. Jangankah papa. Kemarin ada seorang saudara kita di usia 35 tahun. Saya ingat adik saya itu yang usianya 14 tahun. Itu hiburan apapun gak masuk di sini. Saya bengong hidup itu. Maka saudara-saudara, sedih sekali kalau ada orang-orang yang sedih seperti itu. Kita ngomong nerocos terus kepada orang yang seperti itu. Dia nggak tahu pergumulan. Jadi bagaimana Pak Pendeta menghibur? Silent. Ini yang saya sebutkan respon. Saya nggak mengatakan teori ini ya. Ini merupakan satu respon kita. Yang seharusnya, yang harus kita pupuk. Dan saya harapkan ini juga yang menjadi bagian daripada kehidupan rohani kita. Respon yang bagaimana yang harus dipupuk ketika menghadapi penderitaan hidup kita, penderitaan hidup orang lain. Ada baiknya kita untuk silent, untuk berdiam, dan untuk menyadari bahwa siapakah aku di hadapan Tuhan. Saudara, saya katakan kita itu ciptaan, kita itu manusia yang terbatas. Tuhan itu Dia maha pencipta, Allah di atas segalanya. Bagaimana kita bisa mengerti potongan-potongan yang kita tahu hidup kita hanya singkat. Potongan hidup kita ini ada awal dan ada mulanya, ada penyebabnya, ada akibatnya, saudara. Dan kita memperhatikan semuanya ini, saudara. Saya ada di hidup di tahun 1990. Tahun 63 saya lahir. Enggak tahu nanti kapan saya harus pulang. Ada batasnya, saudara. Orang bertanya, bagaimana setelah pulang? Apa yang terjadi di sana? Konghucu itu pernah ditanya oleh muridnya, apa yang terjadi setelah manusia meninggalkan dunia ini? Dia menjawab sangat filosofis sekali. Dia kata, kamu hidup aja nggak tahu kehidupan ini, nggak kamu ketahui, bagaimana kamu mau tahu kehidupan setelah kematian? Konghucu ingin mengajarkan, kamu harus mengerti, menjalani kehidupan ini. Dan Yesus secara langsung berbicara, akulah, Kristuslah, senternya, Gods-nya, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, dikatakan itu. Sumbernya itu. Saudara, potongan-potongan ini dalam kesusahan yang lebih besar, saudara-saudara. Bahkan di dalam hal-hal yang banyak sekali kita hadapi, saudara. Termasuk kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, saudara. Mari kita belajar seperti Yusuf. Apa yang dia katakan? Ayat yang kelima tadi dikatakan, sebab untuk memelihara suatu kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunan di bumi, untuk memelihara hidupmu. Ayat yang ke-8 dikatakan, Allah dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun, Tuhan atas seluruh istananya, sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir.
Yusuf menyatakan pengakuannya, menyatakan imannya ke dalam keadaan hidupnya, saudara-saudara. Ini penyataan, ini pengakuan iman. Dia percaya dalam kondisi seperti ini, walaupun gelap di depan hari itu. Walaupun gelap, tetapi dia tetap berpegang kepada Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan. Dia beriman kepada Tuhan. Dia pegang erat-erat kepada Tuhan. Ku tak tahu akan hari esok, satu lagu yang pernah dinyanyikan biasa di hari Paskah. Tapi dia menuntunku. Dia membimbingku, dia memimpinku. Dia memegang hidupku. Saya kemarin di kebaktian penghiburan, saya merefleksikan dengan anak saya. Anak saya yang dulu masih kecil kan udah besar-besar. Yang dua sudah jadi bujangan. Saya selalu bilang, kamu sudah gede, mau cari teman. Enggak Pak, kenapa? Mau cari ini dulu, kehendak Tuhan. Oh bagus. Tidak usah terburu-buru ya. Iya, dia bilang. Tapi jangan terlambat, saya bilang gitu. Kalau lama-lama kamu nyaman, nanti kamu enggak mau. Ya kan, kadang-kadang itu yang harus diingatkan anak-anak. Waktu kecil, saya sama ibu tuh kalau gandeng anak tuh pegang. Anak yang kedua tuh suka lompat-lompat kau jangan. Saya pegang. Wah, itu seperti Tuhan pegang kita. Kita mau lompat sana, mau lompat sini, pegang terus. Saudara sekalian, Roma 8 ayat 28. Saudara, mari kita baca bersama-sama. Satu ayat Roma 8 ayat 28. Ya. Ayat ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil dengan sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29 saudara baca 1, 2, 3. Ayat 30 sama-sama. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat ayat 28, ini umum sekali, kita hafal hari ini. Allah turut bekerja. Mungkin saya sedikit mengubah dalam arti teologinya. Allah bekerja, enggak nurut-nurutan, bukan ngikut-ngikut Tuhan. Tuhan bekerja di dalam segala keadaan. Dan ini saudara-saudara, kalau kita perhatikan saudara-saudara, seringkali kita hanya berhenti di ayat 28. Tuhan bekerja untuk apa? Untuk kebaikan kita. Kebaikanku. Saudara, ayat ini tidak heran saudara-saudara, ketika kita melihat keadaanku, keadaan kita enggak baik, kita kembalikan kepada Tuhan. Tuhan, kenapa terjadi seperti itu, seperti ini? Padahal ayat ini nggak boleh dilepaskan, dipotong dari ayat 29. Ayat 29 berkata apa, saudara-saudara? Dikatakan, sebab semua yang dipilihnya, mereka yang ditentukannya, semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara-saudara. Jadi kebaikan yang dimaksudkan di pasal 8:28 ini harus dilanjutkan ayat 29. Kebaikan ini bukan hanya sifatnya untuk aku, Allah providensi, Allah memelihara. Saya yakin kita itu dipelihara Tuhan sedemikian rupa. Harus saudara dan saya tidak ada yang kebetulan hari ini. Kita itu harus mengakui Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita. Tetapi saudara-saudara, bukan hanya sebatas kita. Tuhan itu dalam perspektif Allah itu berbicara secara komprehensif, luas, besar sekali, saudara.
Untuk kebaikan apa? Untuk kebaikan yang lebih jauh. Apa itu? Hidup serupa dengan Kristus. Kebaikan yang di mana, saudara-saudara? Kebaikan yang serupa dengan Kristus itu apa maksudnya? Untuk yang lebih besar, saudara. Pasal 45 Kejadian itu pengakuan iman daripada Yusuf ada untuk satu maksud, memelihara seluruh bangsa dikatakan. Bukan hanya Yusuf. Aku pergi ke Mesir, aku dibawa Tuhan ke Mesir, aku diutus Tuhan ke Mesir. Itu sebagai satu pimpinan Tuhan untuk perkara yang lebih besar. Dan kita perhatikan di sini, bicara bagi menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Yusuf. Lalu kita ini di mana, saudara? Ini kan Yusuf. Saudara, kita mau belajar seperti Yusuf. Yang saya katakan ada partisipasi kita yang Tuhan izinkan hari ini. Tuhan mau panggil kita untuk partisipate dalam pekerjaan Tuhan. Saya melihat Yusuf diutus oleh Tuhan. Sampai ke Mesir dipakai oleh Tuhan. Dalam satu proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan gambar Kristus. Saudara, ini adalah satu gambaran yang kita lihat dalam kitab Kejadian. Melihat kehidupan Yusuf. Tuhan menjaga kehidupan Yusuf di lembah kekelaman sekalipun. Tuhan menjaga kita di dalam hati kita. Tuhan menjaga kita dalam pikiran kita. Kita sedang dalam proses perjalanan iman. Tuhan menjaga kita juga dalam lingkup kosmik. Lingkup yang luas sekali. Termasuk dalam sejarah gereja. Minggu yang lalu saya menghadiri viewing dan pemakaman dari seorang pendeta yang mendahului saya. Yang pernah datang tahun 78. Saya bayangkan dia 78 nggak bayangkan kita seperti ini sekarang. 78 Sydney masih sepi. Itu berapa restoran-restoran yang dulu yang masih eksis, saya puji Tuhan, restoran Java salah satu. Diberkati sekali sampai hari ini ada. Itu saya bayangkan 78 nggak ada gereja Indonesia. Ada ibu-ibu, bapak-bapak yang datang dari Indonesia. Berkumpul di satu tempat namanya Renwick Presbyterian Church. Saya buka majalah waktu lampau, Stuart Clement itu seorang pendeta yang love orang Indonesia. Kami waktu datang menghadiri pemakaman pendeta Stuart Clement. Saya hanya mengenalkan, saya Johnny Stephen, sekarang melanjutkan pelayanan Bapak. Tapi dia nggak membayangkan saya akan datang tahun itu, tahun ini. Tahun 78 nggak tahu dia. 7 orang ketemu berkumpul. Bukan pendeta yang kumpul 7 orang. Orang biasa datang dari East Timor, datang dari NTT, datang dari Sulawesi, datang dari Sumatera, datang dari Kepulauan Jawa, datang ke Renwick, sekolah di Uni, bekerja. 7 orang berkembang, 14, 40 terus sampai hari ini. Potongan tahun 78 sampai 88, mungkin ada orang yang kita ikut sampai hari ini, Saudara, itu puji Tuhan, bersyukur melihat seperti Yusuf. Orang yang ada tahun 78, coba angkat tangan di sini. Ada 78, ada mungkin anak dari papa mama ya, almarhum Hidayat misalnya. Anak dekat cerita dari papa, dari mama, dulu Renwick begini gini. Saya membayangkan 7-8 orang. Sejarah ini, potongan ini, yang sifatnya kosmik, manusia kecil. Saya enggak sempat lihat ada satu, saya lihat di Google kemarin. Itu lihat jaringan laba-laba. Waduh, kompleks sekali. Kalau dalam dunia sains, melihat kehidupan itu hanya secara saintifik. Yaitu melihat hukum kausalitas, ada sebab, ada akibat.
Saudara, seperti bola. Orang main bola biliar gitu, pukul angka 1, nyenggol angka 8, tembak pasal angka 15, masuk 15. Wah, hore dia. Wah, dapat poin 15. Itu lihat bola. Tapi lihat jaringan laba-laba, nggak semudah itu. Saintifik pun nggak bisa melihat laba-laba jaringan seperti itu. Allah itu pencipta langit dan bumi. Allah merancang semuanya. Allah punya tujuan yang kosmik itu, tujuan yang besar. Dan Yusuf menyadari untuk keselamatan suatu bangsa. Saudara, mari kita lihat bagian kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya ajak saudara untuk melihat, saudara, bagaimana kita harus hidup di hadapan Tuhan. Manusia itu terbatas. Kita itu seringkali nggak taat. Kita itu seringkali nggak setia. Kita seringkali nggak jujur. Ngomong di depan sama ngomong di dalam beda. Omong di muka sama omong di belakang lain. Itu manusia. Lidah bercabang, hati bercabang, pikiran pun bisa bercabang. Maka saya kalau ikut rapat-rapat, saya sungguh-sungguh bergumul. Pikiran kita harus dipadukan dengan pikiran Tuhan. Kalau saudara ingin belajar firman Tuhan hari ini, mari kita mau tunduk di hadapan Tuhan. Termasuk menghadapi kehidupan realita ini. Silent, berdiam, bukan berarti meragukan Tuhan. Bukan berarti kita mempertanyakan Tuhan. Silent berdiam artinya kita berserah kepada Tuhan. Silent berdiam artinya kita berharap penuh kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan, memegang Tuhan erat-erat. Karena Tuhan memegang kita sudah kuat-kuat. Kita mau berjalan bergandengan tangan. Mungkin kita bertanya, oh Tuhan, potongan ini aku belum lihat apa yang terjadi di depan. Tidak apa-apa. Kalau diperlihatkan malah kita takut, saudara. Saya betul-betul, saya kalau lihat orang yang suka ramalan-ramalan itu, saudara, itu orang yang sangat menderita. Menderita sekali. Saya pernah mengalami kesaksian sedikit. Aduh, saya satu hari jaga malam di pos penjagaan di Jakarta, di Sunter tempatnya Pak Yuda. Itu ada satu teman, ahli guamia, ahli rahmat. Orang baik. Saya bilang, oh Pak Pendeta, oh ya. Besoknya, berapa hari kemudian dia telepon saya. Dia bilang, Pak Joni, saya orang mau ngomong ya, tapi sebetulnya nggak enak nih. Ya ngomong aja, nggak apa-apa, nggak enak. Iya, saya itu mimpi. Mimpi apa? Wah, mulai tertarik saya. Mimpi Pak Joni. Loh, mimpi saya kenapa? Ini nggak enak Pak. Kenapa nggak enak? Mimpinya buruk sekali. Apa? Saya tambah penasaran. Bapak mati. Mati. Wah, kata mati itu saya langsung, waduh, tapi iman saya kan ada. Saya bilang, enggak apa-apa, hidup saya di tangan Tuhan kok, enggak apa-apa. Ya, saya bilang, telepon saya tutup, saya bilang, wah, asam kejut orang ini, beritanya betul-betul gak enak. Dibilang aku mau mati. Iya, belum ke Australia loh, itu masih muda sekali, anak baru 1, dia mau mati lagi. Saya bilang, pikir, udahlah, jangan mikirkan dia. Lagi mau tidur, ingat lagi bapak itu. Pak, bapak akan mati cepat loh. Waduh, gelisah lagi. Besok makannya hati-hati, nggak makan kolesterol, ya kan. Nyetirnya pelan-pelan, pagi-pagi doa terus, malam berlutut, sayang istri, sayang anak. Waduh, udahlah Tuhan, biarkanlah. Lagi ngelamun dikit, ingat lagi omongan itu, gak bahagia saudara. Saya makanya udahlah, lebih baik nggak tahu aja hari itu, yang aku malah nggak takut, ya kan. Saudara, yang ingin saya katakan saudara, itu Frederick Bluner. Saudara, dia menulis sebuah buku yang menarik sekali. Dia membuat buku yang saya baca itu adalah buku yang berjudul Alphabet of Grace. Alphabet of Grace. Saudara, dia
Dia orang ahli Ibrani, bahasa Ibrani. Saya sekolah teologi harus belajar Ibrani. Ibrani itu susah banget. Sampai hari ini saya nggak bisa. Susah banget, saudara. Ya, hanya untuk pengetahuan lah, inilah teks aslinya. Ketika saya belajar Ibrani, aduh menarik sekali, saudara. Luar biasa sekali, saudara. Tapi Ibrani itu hurufnya mati semua. Misalnya BRK. Saudara, artinya apa? Kan susah kan? Itu Indonesia. BRK. Apa BRK? Apa BRK? GDL. Apa GDL? Kemarin malam saya bilang, God bless you. Anak ini jawab, apa itu God bless you? Tak jawab, Tuhan memberkatimu. God bless you. Kan suka disingkat GBU. Orang yang nggak ngerti. Orang Ibrani ngerti, kita nggak ngerti. BRK apa? Saudara, bahasa Ibrani itu huruf mati semua. Barak itu harus ditambah vowel, huruf hidup. GDL, gadol. Barak, gadol. Saudara, Frederick ini menarik sekali, dia berkata, barak, BRK itu artinya barak. Barak itu artinya berkat. Gadol itu artinya luar biasa, great, luar biasa. Berkat yang besar sekali. Itu adalah barak gadol. Saudara, Frederick ini pengarang buku ini, dia berkata, yaitu kita kadangkala seperti huruf-huruf Ibrani. Mati. Gak ngerti kita. Potongan-potongan itu. Ini harus ditambah vowel, huruf hidup. Dan Frederick memberitahukan Tuhan memberikan anugerah kepada kita. Memberikan vowel huruf hidup, RK barak, GDL gadol. Ini diberikan huruf hidup menjadi barak gadol, yang artinya berkat yang besar untuk mengerti hidup kita dengan kehidupan yang penuh dengan potongan-potongan tadi. Kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Hanya di dalam iman yang Tuhan berikan dalam hati kita, kita bisa mengucapkan seperti pengakuan Yusuf. Amin. Iman. Saudara, biarlah ini menjadi perspektif kita bersama dalam pelayanan kita, dalam keluarga, dalam menghadapi pergumulan. Tuhan memberikan iman pada kita untuk menjalani hidup kita. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama.